Jadi pintar atau jadi kaya? Jadi pintar aja ah. Ren, kamu pilih jadi kaya kan? Mama udah gak sabar pengen jalan-jalan ke luar negeri, naik mobil mewah. Aku pilih jadi pintar, mah. Apa? Dasar anak gak berguna. Ma, tenang aja, adik pilih jadi orang kaya kok. Adik, kamu memang harapan mama satu-satunya. Ren, mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini. Mama gak mau lihat mukamu. Profesor, selamat ya atas pencapaian Anda. Sekarang Anda bukan hanya orang pintar, tapi juga sudah menjadi orang kaya. Terima kasih. Permisi, bolehkah saya minta sedekah? Saya belum makan 5 Kok hari. bisa ada pengemis masuk ke sini sih? Security, usir. Tunggu, Mama kenapa jadi begini? Kemana adik? Bukannya dia jadi orang kaya? Sejak adik jadi orang kaya, dia menjadi sangat sombong dan dia membuang mama. Mama menyesal, Ren. Ayo mah, ikut aku pulang. Profesor, kenapa kamu masih mau menolong dia? Hari ini vote penentuan jelek atau cantik. Katanya kalau hasil vote-nya jelek, kamu bakal menghilang. Aku vote kakak jelek. Dek, kamu tega banget ke kakak. Aku pengen jadi anak tunggal biar semua harta orang tua jatuh ke aku. Mama juga vote kamu jelek karena mama pengennya punya anak pertama cowok. Vote gue udah 100% cantik. Wah, selamat ya. Aku seneng dengernya. Lo kan yang kemarin sok jadi pahlawan nolongin Lala pas gue bully. Lo gue vote jelek. Itu kan anak yang gak punya bapak. Iya, bapaknya meninggal pas muda. Pasti bapaknya lemah dan jelek. Jangan hina bapak aku. Diem lo, susul aja bapak lo sana. Guys, yang mau gue kasih duit 1 juta, vote Ren jelek ya. Gue mau. Gue juga mau. Aku bakal menghilang bentar lagi. Ren, ayo ikut kami. Jangan bunuh aku. Siapa bilang kamu bakal mati? Kamu harus pergi dari kota ini karena kamu akan diangkat menjadi tuan putri di kota lain. Harusnya gue yang diangkat jadi tuan putri. Hasil vote gue cantik. Kecantikan itu bukan dari wajah, tapi dari hati. Hasil vote ditentukan dari perbuatan. Jawab 2 pertanyaan buat ketemu jodoh. Semoga pertanyaannya gampang deh. Mana ada yang gampang? Siapa nama aku? Ya Ren lah. Gampang banget. Pertanyaan terakhir, ketemu jodoh di abis ini gampang banget. Bulan dan tanggal lahir aku 16 Oktober lah. Hah, kok salah sih? Aku kan lahir 16 Oktober kata mama. Jangan-jangan mama lo bohong. Nah, inget ya, jangan pernah bahas soal tanggal lahirmu. Itu nggak penting. Tapi aku nggak bisa ketemu jodoh, Ma, kalau nggak tahu tanggal lahirku. Lebih baik kamu jomblo abadi. Ikut kami ke istana sekarang. Ada apa ini? Kok saya ditangkap tiba-tiba? Ini perintah raja. Jangan bawa anak saya. Dia ini bukan anakmu, dia anak raja. Kapan anak raja lahir? 15 Oktober. 15 Oktober? Jadi, si Ren itu selama ini putri Renata yang selama ini hilang. Jadi Ren itu Renata. Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh. Lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh, aku nggak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya nggak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Pilih apel kejujuran atau apel kebohongan? Pilih apel kebohongan aja nak, karena kejujuran itu menyakitkan. Tapi aku lebih suka orang jujur mah. Jadi aku pilih apel kejujuran aja deh. Serah asalkan kamu tahan sakit hati. Ren, gue mau jujur, sebenarnya gue benci banget sama lo. Loh, kenapa tiba-tiba? Kita kan udah sahabatan 20 tahun. Soalnya lo gak pernah traktir gue makan seblak. Padahal gue udah kode-kode mulu. Astaga, cuma gitu doang. Makanya jangan kode-kode, ngomong langsung aja. Yuk, aku traktir makan seblak. Yeay. Ih, Ren, kulit lo jelek banget sih, putih kayak kecebur cat tembok. Iuh. Kok kamu ngomong gitu sih? Ya, gue pengen jujur aja, siapa suruh lo pilih apel kejujuran? Ren, kami dengar kamu bisa membuat semua orang jujur ya. Iya, Pak, Bu. Anak kami tiba-tiba tidak mau berbicara dan mengurung diri. Kamu bisa bantu kami untuk tanya dia kenapa? Saya bisa bantu kok. Itu anak kami, Ren. Kamu masuk aja ke kamarnya. Permisi, Dek. Kamu kenapa diam dan menyendiri? Aku kesurupan, Kak. Ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Sini coba aku lihat. Ih, kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh, orang mama yang adopsi aku, bukan aku yang minta. Aku bakal kasih tahu mama soal foto ini. Jangan.
Mah, aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu. Dia benar-benar mencurigakan. Kita harus usir dia. Cukup ya, Ren. Jangan fitnah adik. Kamu mau mama usir dari rumah? Halo tante, aku mau ajak Ren jalan. Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Oke deh, jangan pulang malam-malam ya. Dadah kakakku. Ren, orang yang tadi itu siapa? Mamaku baru adopsi adik dari panti asuhan. Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun, Ren. Seriusan? Kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun. Pas tahun 1983. Oke, sekarang aku udah ada bukti. Aku harus cepat kasih tahu mama yang sebenarnya. Kakak, tolongin kita, Kak. Sela, ibu panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba nggak sadarkan diri dan wajahnya membiru, Kak. Apa? Dia di mana sekarang? Ada di dalam panti, Kak. Permisi semuanya. Kak, tolong, aku takut. Ibu panti kenapa, Kak? Dia berdarah. Tenang ya semuanya, kakak bakal bantuin. Ren, kamu yakin mau nolongin ibu panti? Iyalah, di sini kan anak kecil semua. Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren, mumpung kita masuk ke sini, kita harus cari akte lahir adikmu, biar mamamu makin percaya. Kamu benar juga. Kakak butuh ini ya? Nih, udah aku bantu carikan. Loh, kamu tahu dari mana kakak butuh akte lahir Siska? Itu tadi aku disuruh sama neneknya Siska. Neneknya Siska, yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu sebelum semuanya terlambat. Makasih, Nek. Ren, perasaanku nggak enak. Gak apa-apa, tenang aja. Aku udah banyak bukti sekarang. Ma, aku pulang. Adik, maafin kakak. Kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari ade lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Kata papa gak boleh ada yang tahu. Halo, ini pintu masuknya lewat mana ya? Kamu anak baru. Iya, Kerjaan ayahmu apa? tukang bakso. Cabut yuk, guys. Anak tukang bakso. Hey Ren, sepatuku kotor. Lapin nih. Hah? Gak salah, kenapa nyuruh aku? Udah lakuin aja, dia anak CEO terbesar di kota ini. Woi, bagi contekan. Cepet. Ini. Ren, kamu nyontek. Kamu kena hukuman. Hah? Aku gak nyontek, Bu. Ibu lebih percaya anak CEO daripada tukang bakso. Wih Ren, bawain barang aku. Bawa nih sendiri. Kamu berani? Kamu nggak tahu ayahku siapa? Aku akan bilang ke ayahku. Cia, siap-siap paling gerobaknya hancur. Pa, aku dibully. Siapa yang bully kamu? Minis. Papa akan habisi keluarga Minis. Dia ajak papanya ketemu sama papa. Papa akan datang sekalian menghancurkan sekolah itu. Kamu tenang aja. Lihat aja besok Minis. Hidupmu gak akan lama lagi. Semoga nama aku bagus. Nama lu siapa? Loh, kok gak muncul sih? Nama gue Mulia. Pasti gue jadi orang baik. Nama gue Vanilla, pasti gue manis. Kalau nama lo siapa? Aku belum dapet nama. Jangan-jangan lo nggak dapet nama seumur hidup, atau jangan-jangan nama lo sisaan. Pasti jelek kayak muka lo. Kenapa ya nama aku gak muncul-muncul? Semua orang udah dapet nama. Yeay, nama gue Lucky. Pasti gue beruntung terus seumur hidup gue. Hoki banget lo. Emang ada hubungannya ya sama nama kita? Iya dong, setiap nama ada hubungannya dengan keberuntungan kita.
Perhatian, apakah di sini ada yang bernama Kaido? Nggak ada, Pak. Dia buronan polisi. Kalau ada yang melihatnya, harap lapor ke kantor polisi ya. Hah, serem banget ya ada buronan di sekitar sini. Nama lo belum muncul juga. Udah. Siapa nama lo? Iya, siapa nama lo? Gue penasaran banget nih. Ikut puasa atau nggak mau puasa? Nggak mau puasa ah. Ren, kamu anak tuyul ya? Kalau aku anak tuyul berarti mama tuyulnya dong. Kurang asem, mama jahit ya mulut kamu jadi kayak bebek. Ih jangan ma, aku cuma bercanda. Apa nih? Karena kamu ikut puasa, kamu bisa melihat siapa yang gak ikut puasa. Menarik. Dino, kamu kenapa tidur mulu? Jangan ganggu gue dong, gue lagi capek nih gara-gara puasa. Ih kamu bohong, kamu kan nggak puasa. Jangan kenceng-kenceng, ntar emak gue denger. Dino, kamu bohongin mama ya. Iya tante, Dino bohong. Ren, jangan ngadu, beruang kutub kau ya. Aduh, Ibu kenapa kok kayak mau pingsan gitu? ibu capek sekali bekerja memetik rumput panas. Ibu jangan bekerja terlalu keras, ibu bisa sakit. Tidak bisa kalau ibu tidak bekerja keras, ibu tidak punya uang untuk buka puasa nanti. Astaga, emangnya ibu digaji berapa? 1.000 per jam, nah ibu harus bekerja 24 jam agar dapat 24.000. Ibu, ini uang 200.000 untuk ibu istirahat ya. Makasih, kalau begini mah ibu mau pingsan aja terus biar dikasih uang. Dapat berapa ya THR aku tahun ini? Ren, ayo berangkat ke rumah nenek. Ayo ma. Cucu-cucuku, ini THR untuk kalian ya. Wah, makasih Terima kasih, Nek. Ren, dikasih berapa sama nenek? 20.000 kak, kakak berapa? Kakak dikasih 100.000. Ih, kok beda? Jangan ribut cucuku. Ren, kamu kan masih lebih kecil dan mukamu itu culun. Betul. Ponakan om yang tercinta, ini THR untuk kalian, yang ini untuk Ren, dan yang ini untuk Yeay, kakak. dapat 10.000. Yeay, dapat 300.000. Om, kok punya Ren lebih kecil? Tinggi badanmu kan baru 150 cm, sedangkan kakakmu sudah 170. Apa hubungannya? Makin tinggi makin banyak rezeki, makanya kau harus cepat tinggi, Ren. Ren, kamu kenapa lompat-lompat kayak kodok gitu, nak? Kata om makin tinggi makin banyak rezeki, jadi aku mau cepet tinggi mah. Astoge, bukannya tinggi malah jadi kodok kamu, nak. Aku bisa lihat jumlah THR semua orang. Mama dapat THR nggak dari bos mama? Dapat, tapi THR mama dikit, mama nggak bisa bagi kamu. Bohong, orang THR mama gede gitu. Anak gendeng ngincer duit mama. Selamat ulang tahun Besti, aku beliin kado celengan canggih buat kamu. Makasih Ren, tahu aja gue lagi bingung mau simpen semua uang THR gue di mana yang aman. Iya, kamu bisa kunci THR kamu di sini. Kikuk, kamu kenapa sedih? Gue nggak punya keluarga, semua orang libur lebaran sama keluarganya. Gue sendirian. Kasian banget kamu, ayo ikut ke rumah nenekku. Nek, aku datang bawa temanku. Cucuku, ini THR buat kamu. Siapa nama temanmu? Nama saya Kikuk, Nek. Kikuk, ini THR untuk kamu ya. Nek, kok THR Kikuk 500.000, punya aku 10.000. Aku kan cucu originalmu, Nek. Jangan iri hati, cu. Wih, aku bisa tahu apa yang akan dialami orang di 2023. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Ma, aku ada buat salah kah? Ya banyak lah, nak. Maafin aku, Ma. Ren, lihat papamu nggak? Udah 2 hari gak pulang. Gak lihat, Ma. Jangan-jangan dia selingkuh. Kayaknya papa lagi bekerja keras, Ma. Hai Ren. Hai, Mika. Gak sabar banget ya, bentar lagi udah mau 2023. Iya nih. Mika, kayaknya kamu harus bertobat deh. Ya elah, entaran lah, masih muda ngapain tobat. Ren, liatin aku dong di 2023. Gimana Ren? Kamu bakal diputusin sama pacarmu. Ih, gak mungkin ah, sistemmu pasti error. Hai Beb, makan bareng yuk. Ayo. Kamu jangan makan terlalu banyak ya. Loh, kenapa, Beb? Biasanya kamu suruh aku makan yang Soalnya banyak. berat badanmu bakal nambah 90 kilo. Anak-anak semuanya, 2 bulan lagi kita akan liburan bersama ke Jogja ya. Wih, asik tahun baru di Jogja. Yeay, gak sabar banget. Ren, Mika, dan Lena sekamar dengan ibu ya nanti. Janji ya, kita bakal sahabatan selamanya. Pasti dong, kita bakal selalu sama-sama, aku janji. Lala, main ke taman yuk, kita petik bunga. Ayo Ren, aku bawa sepeda ya. Lala, kamu kenapa ngomong sendiri, nak? Aku nggak ngomong sendiri kok Pak, aku ngomong sama Ren. Kayaknya kamu lagi sakit. Ren, makasih ya udah jadi sahabat aku sejak aku lahir. Aku juga seneng lah jadi sahabat kamu, jangan pernah tinggalin aku ya. Aku janji. Lala, akhirnya kamu pulang. Kita main ke taman tempat biasa yuk, aku kangen. Aduh Ren, aku sibuk. Aku ada janji sama teman-temanku. Kamu main sendiri aja sana.
Lala, kamu masih sibuk gak? Kita udah lama gak ngobrol sama main bareng. Aduh, besok-besok aja ya Ren, aku ada janji sama teman yang lain. Lala sekarang berubah. Lala, kamu inget kan 10 tahun lalu kamu janji bakal selalu sama aku. Ren, cukup ya, gue udah capek punya teman beda dunia. Sekarang gue udah punya banyak banget temen di dunia nyata. Jadi lebih baik lo pergi aja dari hidup gue. Mulai sekarang jangan ganggu gue lagi.